Dalam agresi 48 hari terakhir ini, yang paling banyak disebut itu 3 nama, Palestina, Israel, dan Indonesia. Jadi memang didesain agar mengingatkan warga Gaza bahwa kalau di sana ada Qubatus Sokhro, di sini ada rumah sakit Indonesia. Jadi saya bisa pastikan di sini nggak ada terowongan para pejuang. Ketika David Hagari itu menjelaskan di layar kan, dia mengatakan ini adalah denah atau konstruksi RSI tahun 2010. Ada tuh di video itu. Ketawa saya, 2010 belum dibangun kali. Iya, itu masih rumput, masih lapang. Dibangun itu pertengahan tahun 2011. Ustadz Hussein, sebagai saksi mata belasan tahun di sana, apa komennya tentang Rumah Sakit Indonesia sebelum dan setelah diserang ini? Kasih mic-nya Ustadz Deden. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin mengajak dulu para jamaah untuk sama-sama mendoakan almarhum Dr. Hose Rizal yang Masya Allah ya, setelah memobilisasi puluhan juta warga Indonesia untuk membangun Rumah Sakit Indonesia. 5 hari awal saya di Gaza dalam agresi kali ini, itu saya tinggalnya bareng sama 3 relawan Mercy di dalam Wisma, namanya Wisma Dr. Hose Rizal. Jadi Wisma itu namanya apa? Nama dokter yang diabadikan. Artinya ketika masih hidup beliau mementor kita, mengajarkan kita. Ketika meninggal pun beliau masih melindungi kita dalam wismanya. Semoga Allah Ta'ala menerima semua amal kebaikan beliau semua. Kalau Dr. Ustadz Bakhtiar Nasir ini mentor saya dalam ilmu Al-Quran, ilmu agama. Dr. Yose ini mentor saya dalam ilmu perjuangan aktivis kemanusiaan. Karena Masya Allah beliau banyak sekali memberikan saya ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Ya, selama saya di Gaza, insya Allah pahalanya juga mengalir kepada beliau. Nah, saya hadir di Gaza itu 2011, 5 Januari, saat itu masih berupa tanah kosong. Namanya, lokasinya itu. Itu ada beberapa, saya ingat ada satu pohon jumez. Itu pohon yang sangat besar, sudah ratusan tahun. Mungkin kalau di Indonesia mungkin dikeramatkan itu, pohon keramat, tapi di sana enggak. Dan ada beberapa saat itu namanya kandang ayam. Saya ingat sekali itu. Karena saya saat itu ikut terjun langsung. Saat itu tanah milik siapa saat itu? Itu pemerintah. Tanah negara. Yang diwakafkan, wakaf nafi'i untuk Indonesia. Ya. Dulu wakaf produktif nafi'i. Iya. Dulu itu sempat namanya itu mau mereka yang namain. Tadinya mereka menyebutnya Rumah Sakit Nizaroyan. Karena saat itu kan itu dekat dengan rumahnya Profesor Nizaroyan, seorang doktor di bidang hadis dan juga seorang pejuang, istrinya 4. Ini kenyataan, ini bukan propaganda ya. Bener Ustaz. Jadi kisahnya Dr. Nizar itu memang kalau kita ngelihat mukanya saat itu kita sudah tumbuh langsung tuh semangatnya itu. Mukanya tuh Masya Allah dengan jenggot tebal ya, bercahaya. Suatu hari dia ditelepon oleh Zionis. Jadi rumah dia tuh 4 lantai, 1 lantai itu 1 istri. Iya serius. Suatu hari itu diancam karena dia tuh dianggap selalu memprovokasi warga, memotivasi warga untuk berjuang, akhirnya diteror. Rumah kamu akan saya bom. Keluar sekarang kalau nggak mau mati. Apa dia jawab? Silakan bom, saya nggak akan keluar. Ini rumah saya. Dan saya nggak akan ada satu orang pun dari kalian yang mampu mengeluarkan saya dari rumah ini. Betul, Ustaz. Beliau stay di rumah bersama 4 istri dan seluruh anak-anaknya. Sampai akhirnya dibom, meninggal semua. 1 yang tersisa masih hidup. Ya, dan itu menjadi dosen saya di kampus. Nah, tadinya rumah sakit ini mau dinamakan Rumah Sakit Ar-Royan atau Nizaroyan untuk mengabadikan namanya. Tapi teman-teman Mercy lebih memilih Indonesia. Alhamdulillah, itu Masya Allah. Dalam agresi 48 hari terakhir ini, yang paling banyak disebut itu 3 nama. Palestina, Israel,
dan Indonesia. Masya Allah. Dikit-dikit, iya, takbir. Dikit-dikit rumah sakit Indonesia, rumah sakit Indonesia, rumah sakit Indonesia. Bahkan kalau di Gaza itu, kalau kita mau ke wilayah situ, kalau mau naik mobil, taksi gitu ya, atau angkutan umum, bilangnya apa? Indonesia. Jadi setiap hari saya bolak-balik Indonesia sebetulnya, gitu kan. Tapi RSI itu, ya dan memang, masya Allah bangunannya kokoh ya, dan itu bentuknya pentagon gitu ya, segi 8 itu melambangkan Qubatus Sokhroh. Jadi memang didesain ya agar mengingatkan warga Gaza bahwa kalau di sana ada Qubatus Sokhroh, di sini ada rumah sakit Indonesia. Dan itu gagah sekali. Dan memang saya karena selama 5 tahun dari 2011 sampai 2016 saya ikut mengawal hari per hari, detik per detik pembangunannya. Jadi saya bisa pastikan di sini nggak ada rumah sakit, nggak ada terowongan para pejuang, nggak ada. Karena saya melihat sendiri ketika proses rekonstruksi awal, ya basementnya, kemudian ketika membangun lantai-lantainya, 4 lantai ke atas, kemudian tiang-tiangnya. Jadi ketawa aja saya. Termasuk ini dok, termasuk ketika David Hagari itu menjelaskan di layar kan, dia mengatakan ini adalah denah atau konstruksi RSI tahun 2010. Ada tuh di video itu. Ketawa saya. 2010 belum dibangun kali. Iya. Itu masih rumput, masih lapang. Dibangun itu pertengahan tahun 2011. Saya ingat sekali. Makanya ini blunder nih. Emang ngarang-ngarang nih. Dan itu yang saya khawatirkan sama. Nanti ketika dia sudah masuk akan buat semacam propaganda. Oh, di sini ada misalnya kaos kakinya Hamas gitu kan di dalam, ya kan? Ya mereka macam-macam lah. Namanya kan mereka itu PhD dalam kebohongan gitu ya. Ya itulah Israel itu. Ahli banget tipe muslihat. Tapi kan sekarang dunia sudah pintar. Orang-orang sudah terbuka matanya. Dan semua tidak akan mudah dibohongi seperti dahulu kala. Dan terakhir tadi alhamdulillah untuk update kondisi 3 relawan ya. Tadi sempat kita video call ya Pak Dokter ya. Video call dengan teman-teman. Sekarang mereka sedang di sebuah sekolah namanya Sekolah Jenin di wilayah selatan Rafah. Tapi tadi Reza cerita ke saya. Dia bilang, aduh bos, kita pindah dari utara ke selatan. Nyampe selatan, semalaman bombardir nggak berhenti. Sampai orang-orang sekitar bilang nih, para pengungsi yang lagi ngungsi sama mereka, ngomongin ke mereka, kemarin-kemarin nggak ada kalian kok kita nggak dibom. Ada kalian malah dibom. Ya jadi memang intinya serangan-serangan itu tetap terjadi baik itu di utara maupun selatan. Ya, tapi kita doakan aja semoga teman-teman kita di sana Allah jaga, Allah lindungi dan Allah kuatkan insya Allah.